Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam jumpa dalam renungan edisi Sabtu 2 Oktober tahun 2021 bersama saya, Frater Antonius Elmas. Sebelum memulai renungan kita pada hari ini, saya akan membukanya dengan suatu cerita. Cerita ini berawal atau bermula dalam kehidupan rumah tangga. Pada suatu ketika, ada suatu keluarga baru sedang dalam permasalahan. Mereka bertengkar dan istrinya pun berkata demikian kepada sang suami, "Mengapa kamu tidak bilang kalau kamu semiskin itu? Kamu betul-betul miskin dan sangat miskin." Sang suami menjawab, "Waktu itu saya sudah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu malah tidak mau dengar dan tidak mengerti." Sang istri dengan penasaran berkata, "Memangnya apa yang kamu katakan kepada saya pada waktu itu?" Sang suami mengatakan, "Sayang, saya tidak punya apa-apa di dunia ini selain hanya kamu yang saya miliki." Yang kamu jawab malah so sweet. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pesan singkat dari cerita ini mengatakan bahwa tidak semua orang dalam hidup kita di masa lalu bisa membuat kita bahagia di masa yang akan datang. Selain itu juga, orang-orang yang bisa membuat kita bahagia di masa yang lalu bisa saja di masa depan akan menjadi orang yang kita benci atau kita jengkel. Lalu pertanyaannya, bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu? Dalam bacaan Injil pada hari ini ada beberapa ayat yang bercerita tentang kebahagiaan yang dialami oleh murid-murid ketika menyelesaikan tugas pelayanan maupun kebahagiaan yang dialami sendiri oleh Yesus. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 20 di sana berkata, "Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Dalam Injil Lukas pula pasal 10 ayat 21 berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang-orang yang kecil." Ini adalah kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Ayat yang ketiga, Injil Lukas pasal 10 ayat 23. "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, sebab kebahagiaan yang dialami oleh Yesus bersama dengan para muridnya bisa menjadi kebahagiaan kita, asalkan kita mau hidup seturut dengan kehendak Allah serta meneladani orang-orang yang dapat membuat kita bahagia. Salah satu orang kudus yang patut kita teladani dalam hidup kita sebagai seorang Katolik yakni Bunda Maria. Dalam perjalanan hidupnya, Bunda Maria tidak pernah mengeluh. Ia menderita dan merasakan sakit ketika putranya disiksa dan disalibkan. Namun ia tidak mengeluh. Ketika menghadapi penderitaan dan sakit yang ia alami, ia hanya berkata, "Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Ini bukanlah suatu kalimat keluhan, melainkan kalimat yang menunjukkan bahwa ia pasrah terhadap kehendak Allah. Sebagai seorang Katolik, salah satu cara untuk bahagia adalah dengan memasrahkan diri kepada Allah, membiarkan diri kita diproses dan dibentuk sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin awalnya sulit, tetapi pada akhirnya kita merasakan yang namanya kebahagiaan.
Selain Bunda Maria yang perlu kita teladani, pada hari ini juga kita merayakan peringatan wajib para malaikat pelindung. Setiap dari kita memiliki malaikat pelindung. Malaikat pelindung diutus oleh Allah untuk melindungi dan membimbing kita kepada yang baik. Namun, itu sendiri tidak akan bekerja kalau dari pihak kita sendiri tidak mau membiarkan diri kita dibentuk dan diproses untuk dibimbing. Saudara-saudara sekalian, para malaikat pelindung diberikan kepada kita tentunya melalui perantara. Ada perantara yang menghubungkan kita dengan malaikat pelindung. Perantara itu tidak lain adalah suara hati kita sendiri. Mengikuti keinginan atau kehendak suara hati tentunya membawa kepada kebaikan. Dan orang yang mengikuti suara hati adalah orang yang menyalurkan kebaikan bagi orang lain. Orang yang menyalurkan kebaikan kepada orang lain juga menjadi orang yang membawa kebahagiaan dalam hidupnya serta membawa kebahagiaan dalam hidup orang lain. Semoga kita yang dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus mampu menjadi penyalur kebahagiaan, membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri serta membawa kebahagiaan bagi orang lain. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.